Acara malam tahun baru 1 Januari 2021. Mulai masuk mahita tua itu na parjolo marende nomor 26 ayat 1 ayat 2. Malam ini kita sudah masuk pada tahun baru, pada hari baru, dan pada malam ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita diberikan napas hidup. Untuk itu marilah kita dengarkan sebagian dari firman Tuhan pada malam ini. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan tahu nanti." Jadi pada malam ini firman Tuhan yang hanya singkat ini sebagai pesan kepada kita, seperti Yesus juga sebagai pelayan untuk mengasihi murid-muridnya, marilah kita juga saling mengasihi. Kita sudah melewati tahun 2020 dan kita sudah sampai pada tahun 2021. Semoga kasih Tuhan Yesus yang senantiasa ada di tengah hati kita masing-masing. Mari kita buang selama ini sifat-sifat yang tidak baik di hadapan Tuhan. Satu pesan Yesus pada malam ini pada bersama kita, Yesus menjadi pelayan pada murid-muridnya. Artinya Yesus mengajarkan supaya rendah hati. Nah, itu juga lah yang mengharapkan di tengah keluarga kecil ini, di mana kalian nanti akan melanjutkan lagi tanggung jawab di tengah keluarga. Jadilah kalian menjadi pelayan, jangan meninggikan hati, tetapi rendah dirilah, supaya kasih Yesus itu tetap ada di tengah hati kita. Dan satu pesan mama juga, mungkin malam ini malam yang bersejarah, kita bisa berkumpul di rumah kalian,
Jadi kenapa Mama tadi tidak mau pergi ke rumah orang Eda, kenapa juga Mama tidak diundang kakak dari Opung Ejak ke Gang Mangga? Karena walaupun rumah kalian ini begini, walaupun hanya Mama ada di sini, tapi Mama rasa rumah ini adalah rumah doa, dan Mama yakin bahwa firman Tuhan mengatakan apabila kalian berkumpul 1, 2 atau 3 orang, maka aku akan ada di tengah kalian. Jadi kita imani, walaupun kita di sini hanya berempat, dimanapun sekarang adik-adik kalian, saudara-saudara yang kita kasih semuanya, semoga Tuhan yang senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada malam ini. Biarlah roh Allah dan malaikat Allah yang selalu menjaga semua anak-anakku, saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Dan harapan Mama dengan tahun baru ini, biarlah tahun yang penuh sukacita, tahun baru, tahun penuh sukacita. Dan ya kita, mari kita sambut tahun baru, tahun penuh sukacita. Jadi kepada anakku Ibu Wondo sebagai anak sulung, malam ini Mama pesankan sama kau nak, jadilah kau sebagai kepala keluarga yang penuh kasih di tengah rumah tanggamu. Jadilah kau seperti pohon beringin, pohon yang rindang yang bisa orang berteduh di bawahnya. Artinya di situ seorang kepala keluarga itu harus penuh kasih dan menjadi pelindung di tengah rumah tangga, supaya rumah tangga itu menjadi teduh, bisa tempat berteduh. Demikian juga harapan Mama ke depannya, kerukunan ada di tengah rumah tangga kalian. Kalaupun ada misalnya sedikit atau banyaknya itu ketidakcocokan di tengah rumah tangga itu biasa, tetapi jangan lagi terbesar. Mama harap supaya kalian perkecil, dan ke depannya harapan Mama tidak ada, kalian berdua itu harus saling sehati, sepikir, dan selalu penuh dengan perencanaan, ada mufakat. Itulah yang terbaik di tengah rumah tangga itu. Dan satu yang paling penting lagi, takut akan Tuhan. Hanya itu saja kunci daripada kesuksesan maupun kerukunan, takut akan Tuhan. Hanya itu. Kita bisa bersembunyi dari hadapan manusia, tetapi kita tidak bersembunyi dari muka Tuhan. Jadi kemanapun kalian melangkah, ingatlah hanya satu, kejujuran itu adalah dasar daripada takut akan Tuhan. Kalau kita sudah jujur, berarti kita sudah takut akan Tuhan. Nah, bersama Okta juga, anak Mama di sini, seperti yang dulu juga pernah Mama bilang, kau bukan parumainku, tapi kau anggap sebagai anakku, sebagai guruku. Mungkin Okta lihat juga kayak mana Mama ini bukan sebagai anggap sebagai mertua, tetapi seperti aku ini anakku kau anggap. Jadi kalau selama ini kita ada kekurangan, nah supaya itu dihapuskan ya. Aib yang kecil itu kita hapuskan. Jika ada aib, janganlah sampai orang lain tahu aib di rumah kita itu. Biarlah kita simpan itu. Hanya satu yang bisa mengetahuinya, Tuhan. Keluhkan, curahkan semua keluh kesahmu kepada Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup menolong kita. Kalau kita curhat sama orang, belum tentu orang bisa menolong kita. Malah orang bawa bensin supaya kita menjadi amarah, kita menjadi bangkit. Nah, jadi itulah harapan Mama. Jadi sehatlah kau nanti nak, sampai tiba saatnya melahirkan. Kau kuat, kau sehat, dan juga bayi dalam kandunganmu sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan yang sudah bentuk dia menjadi anak yang penuh dengan berkat dari tangan Tuhan. Nah, demikian juga buat cucu Opung si Natali, kau pangguaran kau Natali. Sifat-sifat buruk selama ini kau pun masih terlalu kekanak-kanakan. Kau tidak ada rasa tanggung jawab. Sebenarnya kau itu sudah dewasa. Kau sudah remaja. Jadi kita punya akal. Kenapa Tuhan letakkan otak di kepala? Supaya pikiran-pikiran kita itulah yang mengatur semua anggota tubuh kita itu. Nah, kau dengar Natali, harapanku nanti ke depannya kau harus bisa bertanggung jawab. Artinya di situ lebih dewasa kau, ya. Lebih dewasa, bertanggung jawab itu artinya di sekolah kau harus pintar. Harus punya tujuan, mau jadi apa aku nanti ke depannya. Kalau aku sekolah tujuanku apa? Tentu pintar kan? Kedepannya aku mau jadi apa? Mau jadi apa pun nanti kalau udah besar? Tentu kau harus punya cita-cita. Jadi baik kau di sekolah, di tengah lingkungan persahabatan sama kawan, tunjukkan bahwa kau bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tunjukkan bahwa kau itu adalah pengikut Kristus yang penuh kasih. Nah, itu salah satunya, kita harus penuh kasih. Jadi itulah firman Tuhan pada malam ini.
sama kita seperti kita dengar tadi bahwa Tuhan Yesus telah menjadikan dirinya sebagai pelayan untuk murid-muridnya. Dia rela membasuh kaki murid-muridnya, yang gambaran daripada bahwa kita itu pun harus bisa menjadi mengampuni sesama kita, menjadi pelayan supaya kita mempunyai kasih. Demikianlah firman Tuhan malam ini. Kita lanjutkan lagi dengan doa martangiang siang natoras. Ayo kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan padamu Tuhan. Pada malam ini Tuhan, di tahun baru tanggal 1 Januari 2021, kami mengucap syukur, kami memuji memuliakan namamu Tuhan, atas napas hidup yang kau berikan kepada kami. Kami bersuka cita memujimu Tuhan Yesus, atas segala berkat dan nikmat yang kami terima dari tahun yang lama sampai tahun baru. Dan pada pagi ini ya Tuhan, kami memohon kepadamu, beri kami Tuhan akal pikiran, beri kami Tuhan hikmat dan pengetahuan, agar kami Tuhan mampu melakukan segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada malam ini Tuhan, di mana kami akan melanjutkan lagi perjalanan kami pada tahun 2021 ini, Tuhan, biar ke dalam tangan pengasihan-Mu kuserahkan tubuh dan jiwaku, juga anakku Tuhan. Walaupun pada malam ini tidak di sini anakku Dedi dan Kevin, aku imani Tuhan, tangan-Mu yang menuntun mereka Tuhan ke jalan yang baik. Demikian juga Tuhan, buat keluarga anakku Linwondo dan Okta, bentuk mereka Tuhan menjadi keluarga yang bahagia Tuhan, keluarga yang rukun Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, curahkan berkat-Mu ya Tuhan, biarlah berkat-Mu baru setiap hari buat keluarga ini, agar mereka Tuhan dapat merasakan betapa besar sukacita yang Kau curahkan di tengah keluarga ini. Aku imani Tuhan, mereka akan hidup bahagia di hari kemudian. Tidak akan ada yang memisahkan mereka berdua Tuhan Yesus, bila mereka takut padamu. Ya Bapa, demikian juga menantu Okta yang sedang dalam mengandung. Biarlah Tuhan malaikat-Mu yang menjaganya, sampai tiba saatnya dia boleh melahirkan dengan normal, tidak kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Dan buat anak Linwondo Tuhan, jadikan dia sebagai kepala keluarga yang penuh kasih dan bertanggung jawab di tengah rumah tangga ini. Buat dia Tuhan Yesus berkat-Nya baru setiap harinya, agar dia Tuhan mampu untuk menghidupi keluarganya Tuhan. Beri kerendahan hati kepada kami semua dan juga kepada anak-anak-Ku Tuhan Yesus. Segala pergumulan yang kami hadapi di tahun 2020 Tuhan, Engkaulah Tuhan yang membawa kami, mengangkat kami Tuhan keluar dari segala pergumulan kami. Beri kami kehidupan baru dengan penuh sukacita Tuhan Yesus, sampai tiba saatnya Kau panggil kami Tuhan ke dalam tangan-Mu kuserahkan tubuh dan jiwa kami. Dan pada malam ini ya Bapa, walaupun anak-anakku tidak bersama pada malam ini, Engkaulah Tuhan yang memelihara kami. Biarlah malaikat-Mu Tuhan dan Roh-Mu yang selalu menjaga kami siang dan malam Tuhan. Segala permasalahan Tuhan Yesus yang ada pada tahun 2020 Tuhan Yesus, baik dari anakku Dedi Tuhan, terkhusus anakku Dedi Tuhan Yesus, tolong dia Tuhan. Kami tidak mempunyai kemampuan untuk mengangkat segala pergumulan yang dihadapi, tapi kami imani tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Semuanya akan dapat selesai dan tuntas, tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Berilah kami Tuhan pada malam ini ketenangan tidur bila kami tidak tidur nantinya. Dan banguni kami besok Tuhan Yesus dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan Marende nomor 68 ayat 1 ayat 2. Jesus.
kali mahon acara mandok penghata tabulai mas yang namek dari Natali yang pertama acara mandok atas selamat tahun baru. Pertama kau ucapkan selamat tahun baru itu sama apa duluannya? Selamat tahun baru Tuhan, baru selamat tahun baru sama Opung, selamat tahun baru sama Bapak, sama Bunda. Kalau kita mengucapkan selamat tahun baru itu kan tentu kita meminta maaf atas segala kesalahan di tahun 2020. Mulailah. Bagus kau dulu, bagus. Begini bagus. Selamat tahun baru Opung. Selamat tahun baru pun semua kesalahan itu maafkan. Semoga tahun 2021 Semoga tahun 2021 bisa lebih baik. bagus. Amin. Terus sama satu lagi sama Selamat tahun baru Pak. Semua kesalahan harus maafkan. harus maafkan. Bunda. Selamat tahun baru Bunda, semua kesalahan harus maafkan. Cocok. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah berkumpul di tahun ini dan pertama kali di rumah kami. Dan pertama juga buat Mama Emma, makasih ya Mak udah datang ke sini di tahun baru rumah kami. Maafkan laksanakan tahun yang lama, mudah-mudahan akan menjadi yang terbaik lah. Amin. Dan akan menjadi ibu dan menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih dewasa lagi. Buat suamiku, meskipun aku merepet-repet setiap hari demi kebaikan, karena sayangnya bisa mau. Walaupun ada kesalahan yang lama, lupakannya kan. Supaya kita jadi lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan pernah lagi berbohong, jangan pernah lagi, karena kita kan sudah menjadi untuk keluarga yang baru. Dan kita pun sudah membuat rumah tangga yang baru. Dan lagi sudah mau lahir yang kedua. Jadi lebih dewasa lagi untuk ke depannya. Dan buat si kulit, Dengarkan isi Bunda. jadi lebih dewasa lagi dan mau jadi kakak. Kalau dirinya udah mau keluar, jangan marapus, harus rapi. Nah, buat kita tua, selamat tahun baru untuk kita semua keluarganya. Kalau nggak ada untuk si Kevin, Debbie, selamat tahun baru ya Dek ya. Dan buat Bapak juga ya, selamat tahun baru ya. Meskipun kita nggak sama untuk tahun ini, mungkin di tahun depan kita bisa sama ya. Selamat tahun baru semua ya. Jadi pertama mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kita yang surgawi. Kita sudah diberikan nafas kehidupan, umur yang panjang untuk melangkah ke tahun 2021 ini, tahun yang baru. Silakan kali. Kemungkinan kalau kita ingat-ingat di tahun 2021 ataupun tahun 2020 begitu banyak masalah, problem, begitu banyak kesakitan, duka cita dalam hati kita yang kita alami selama ini. Jujur bagi Bapak, bagi aku, anak mama, juga Bapak yang ada di kampung dan juga abangmu yang Didi, Kevin, dan juga Okta suamimu, terkhusus untuk aku. Begitu banyak beban yang kupikiri mulai dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi puji syukur dengan tidak cepat berputus asa, dengan mendengarkan support dari mama, dari bapak, dan orang-orang yang mencintai, bahkan orang yang mencintai aku, begitu juga istriku Soka. Ya sabar, Tuhan itu pasti akan memberikan hal yang lebih indah buat kau. Puji Tuhan, dalam 6 bulan ini aku bisa menikmati yang namanya itu karya Tuhan buat aku. Tapi aku yakin itu bukan sepenuhnya ya Pak. Masih ada lebih dan lebih besar lagi yang akan dari Tuhan kepada aku di tahun ini. Jadi pertama ucapkan selamat Natal kepada mama yang ada sekarang di rumah kami.
kepada bapak yang ada di kampung, Dedi adikku yang ada di NTT, dan juga Kevin yang ada di kampung. Walaupun kita malam ini tidak bisa bersama seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang kita cita-citakan, tetapi ingatlah, di dalam emosional, di dalam emosi kita, di dalam ketidaksukaan kita, masih ada bercak-bercak cinta di antara kita untuk berkumpul kelak. Kemungkinan Tuhan yang akan menjawabnya kelak. Jadi doaku terbaik terkhusus untuk kedua orang tuaku. Saya hanya kenal kedua orang tuaku, yaitu bapak dan mamaku yang telah melahirkan dan membesarkan itulah orang tua. Tidak ada orang tua yang lain selain mereka berdua. Jadi doakan panjang umur kalian. Walaupun apa sekarang yang terjadi pergumulan di antara kalian, biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang selalu mengolah hati dan pikiran kalian. Biarlah Tuhan yang memberikan jawaban kelak. Begitu juga untuk adikku Dedi yang ada di NTT. Masalahmu aku serahkan semua kepada Tuhan. Apa daya aku sebagai abangmu gak bisa membantu apa-apa. Tetapi aku percaya dan yakin kepada Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah tidur. Dia akan selalu mendengarkan orang yang beriman. Dia akan selalu mendengarkan orang yang selalu meminta dengan tidak bosannya. Tetap berdoa Dedi, tetap meminta kepada Tuhan, tetap membuat sebuah pengharapan kepada Tuhan. Kelak kau akan menyelesaikan masalahmu dan mendapatkan sukacita yang lebih indah lagi, seperti apa yang jauh kau bayangkan. Begitu juga untuk adikku Kevin yang ada di kampung. Kevin, kau dalam masa sekolah, di dalam masa pertumbuhan ini banyak hama-hama yang akan menyerang tumbuhan. Baik itu dari lingkungan sekitar, dari yang jauh. Jadi seperti pesan abang selama ini, kalau kau memang sayang sama dirimu sendiri, kau sayang sama kedua orang tuamu, abang-abangmu, dengarkanlah apa kata-kata bapak mama, kata-kata abang, pesan-pesannya. Kelak abang yakin kau lebih sukses di antara kami berdua. Abang yakin kau lebih sukses nanti di antara abang-abang. Kevin. Jadi aku juga abang sudah melihat memang kau sudah ada perubahan sejak dalam pernikahan kemarin. Kau sudah ada perubahan. Tapi ingat Kevin, semakin kakak dan abangmu ini selalu memberi kasih sayang, manfaatkan itu. Manfaatkan untuk menjadi yang jalan yang benar. Jangan manfaatkan dia untuk membuat suatu keburukan di sana. Apa yang kau minta, coba curahkan kepada abangmu atau kakakmu dulu. Semampu kami bantu dia. Yang penting selesaikan sekolahmu dulu baik-baik sana. Seperti janjimu, aku nggak merokok lagi kok bang. Ya, abang udah percaya, saya udah lihat kok. Udah rajin ke gereja, sudah ikut anak sebelum itu sudah perubahan yang drastis dari hari-hari sebelumnya. Akhirnya itu abang bangga buat kamu. Buat Natali juga anakku berupa keluaran. Natali, nggak ada bapak Natali kalau ada si Natali, ya kan? Jadi kau udah dewasa, udah kelas 2 SMP toh. Kemarin baru merayakan bulan 12 ulang tahun keberapa kali? Hah? 13. Udah awak apa tadi berdiri bah, udah sama besarku sama si Natali bah. Nah, kalau lagi datang lagi aja. Jadi Natali aku bapak minta sama kamu. Mungkin bapak belum bisa lagi mengumpulkan semua seperti apa yang kita cita-citakan. Doakan bapak juga dulu supaya bisa mengumpulkan rezeki demi rezeki, membuat semua membangun kita buat istana yang kita impikan. Bisa kita bapak bisa membangun seperti apa yang Natali harapkan. Jadi juga bapak juga berminta, Natali, kalau bapak jauh darimu, kau sama aku, berubahlah. Masa dari dulu sejak kita bapak di kampung gitu aja berarti Natali. Nggak ada perubahan, berubahlah. Natali sebentar lagi jadi kakak.
apa yang bapak keluhkan bentar lagi sama Natali. Nah, tapi Natali nggak ada berubah-ubah. Jadi bapak minta Natali satu hal yang bapak minta sama Bu Nae, sikapmu membesarkan Bu Nae. Nggak capek kok kalau suruh. Kalau memang nggak sanggup mengerjakan, bilang nggak sanggup aku. Tapi kalau hal kecilnya, kerjakanlah dulu. Sabarlah kerjakannya dulu. Kalau suruh opung mau kemana, kalau nggak sanggup, nggak bisa opung bilang katakan nggak sanggup. Tapi kalau masih kau tengoknya pekerjaan itu bisa dikerjain ya, tanpa disuruh itu dikerjakan. Itu juga. Bapak bukan pelit untuk ngisi-ngisi paketmu, ngisi, tapi bapak takut. Semakin kau terbang di dunia sosial itu Natali, itu bapak Natali. Makanya kadang kalau minta bapak Natali minta pulsa, kan nggak lama bapak isi kan. Natali bisa bermain media sosial, main Facebook, tapi batasi. Masih SMP, belajar nanti sungguh-sungguh. Ya, belajar dulu lebih sungguh-sungguh. Nggak usah dulu Facebook-Facebookan itu. Nggak usah belajar kalau memang kurang paketmu, kalau memang untuk mau belajar nggak apa-apa. Tapi kalau untuk TikTok-TikToknya begini belum waktu itu nah. Belum waktu itu. Mau begini mau dengar mau apa namanya soal belum waktu. Cukup kau dulu fokuskan belajar. Yang penting aku bisa dulu buat orang tua senang, buat aku senang. Kalau datang adik rumah, siapa lagi yang mau menjaganya? Ya tahu kan. Jadi kalau bapak pun sama bunda sama pun marah-marah, udah cukup simpan dalam hatimu aja. Tapi kerjaannya ya. Jadi setelah kemarin bapak sama bunda gak datang ke acara ulang tamu, bapak Les mengucapkan selamat ulang tahun buat Natali ya. Bunda semoga kau kelak menjadi wanita yang merasa sukses. Dengar Natali, bisa membuat bangga buat kita ya. Dan juga buat kita ya. Sedikit kurang banyaknya karena aku selama ini maafkan. Walaupun terkadang di kerjaan itulah pekerjaan. Kecemburuan itu memang tanda cinta, tapi jangan terlalu berlebihan. Aku tahu kadang aku memang berbuat salah, tapi aku nggak pernah kok mau jauh melangkah dari rumah ini. Kalaupun aku telat, ya paling di sana berhubung dengan teman-teman, melepaskan penat problem ada yang di pekerjaan, tapi jangan pernah batasi langkahku dengan rekan-rekan kerja. Jadi buat apa juga panjang, semoga kita panjang umur juga ya, bisa mendapat rezeki yang berganda juga, kemudian juga untuk menagih kehadiran anak kita juga, semoga kelak kita bisa melahirkan dengan normal, anak kita juga kelak menjadi orang yang bisa membanggakan leluhurnya dan kedua orang tuanya. Jadi begitu aja yang bisa aku sampaikan buat kita semua di sini. Selamat tahun baru, selamat melangkah ke tahunan baru, selamat menempuh juga rezeki yang baru yang akan diberikan Tuhan kepada teman-teman keluarga kita. Amin. Jadi sekarang dulu dari mama. Yang pertama sama Natali itu punya ingat pesan aku selamat tahun baru Natali. Semoga lebih sukses lagi kau ke depannya ya punya. Okta selamat tahun baru ya naknya. Jadilah kau seorang ibu yang penuh cinta dan kasih tengah rumah tanggamu. Jadilah kau menjadi ibu yang beranak cucu langgeng dengan anakku ya. Jadi memang kau itu sudah ditakdirkan menjadi parumain yang siap menanggung, yang siap menerima keadaan keluarga itu kayak gini. Jadi jangan pernah mengeluh, tetap bersyukur sama Tuhan. Juga buat anakku dulu, selamat tahun baru nak. Perjalanan hidup yang sudah kita jalani memang panjang. Dan apa yang pernah kita rasakan mungkin kalau ya selama ini bersama mama yang sudah sama-sama merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana susahnya, dan
banyak juga mungkin kesilapan-kesilapan mama untuk mengucapkan kata-kata selama kita bersama di Sekodang. Tapi semua itu karena cinta. Mungkin kau juga bisa merasakan bagaimana kasih sayang mama itu samamu. Jadi, dan mama selalu berdoa. Mungkin Natali juga mendengarkan setiap malam, setiap mau tidur, setiap bangun tidur, kami selalu ibadah dan selalu bawa nama kalian satu persatu dalam doa. Dan mama imani bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa mama. Sejak mama itu berumah tangga, mama rasakan memang tangan Tuhan selalu menuntun mama. Dan sampai pada hari ini mama bisa sehat, bisa semangat, semua itu hanya karena kuasa Tuhan. Saat ini kau bisa dapat pekerjaan juga, semua itu karena kemurahan Tuhan. Semua itu karena doa. Jadi jangan pernah merasa sombong, jangan